Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam pengajian membahas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmunya puasa. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas satu kitab yang cukup terkenal, karangan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, atau Al-Imam Abi Hamid Muhammadin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Semoga kita bahas nanti, kita baca nanti menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Salawat dan salam moga senantiasa terlibat curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Ibnu Qayyim murtatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Asrarus Shaum lil Imamil Ghazali. Rahasia-rahasia puasa yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammadin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama zatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahilladzi azama ala ibadihil minnah. Segala puji kepunyaan zatnya Allah yang telah mengagungkan hamba-hambanya dengan al-minnah, anugerah-anugerah, pemberian-pemberian yang istimewa. Jadi pertama mu'alif memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengagungkan daripada hamba-hambanya dengan al-minnah, dengan anugerah-anugerah yang istimewa. Bima dafa'a anhum kaida syaitani wa fannahu, yang mana sebab ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah menolak dari ibad ya, dari hamba-hambanya. Allah telah menolak dari hamba-hambanya. Siapa yang ditolak oleh Allah dari hamba-hambanya itu? Kaida syaitani, sandupaya seton, rencana jahat syaitan, wafannahu, dan bermacam-macam daripada rencana syaitan. Masya Allah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menolak daripada rencana-rencana jahat syaitan, ya, makar-makar syaitan ya, yang jahat itu dari hamba-hambanya ya. Waradda amalahu wa khayyaba dhunnuhu ya, wa khayyaba dhannahu ya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menolak ya, kepada angan-angan syaitan ya. Syaitan punya angan-angan, punya rencana kepada hamba-hamba Allah, tapi ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka dilindungi oleh Allah. Dan juga persangkaan daripada syaitan, mereka punya angan-angan dan menyangka bahwa makhluk ini nanti bisa disesatkan dengan cara demikian-demikian. Ternyata Allah melindungi hamba-hambanya itu, ibadnya itu. Idh ja'ala as-sawma khisnan li awliyaihi wa junnatan. Pada waktu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa sebagai benteng bagi para kekasihnya. Jadi kalau timbul pertanyaan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, yaitu dengan menyelamatkan hamba-hambanya
daripada rencana-rencana jahat setan dan bermacam-macam rencana jahat setan, kemudian menolak daripada angan-angan setan kepada hamba-hamba Allah itu, dan juga wa khayyaba dhannahu, menjadikan rugi daripada persangkaannya syaitan. Syaitan tidak ada keuntungan sedikit pun. Dengan cara apa? Irja'ala sawma khisnan. Itu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa sebagai benteng li auliyaihi, bagi para kekasih Allah, wa junnatan, dan menjadikan puasa itu sebagai tameng. Insyaallah. Jadi as-saumu junnatun, ya. As-saumu khisnun wa junnatun. Puasa itu ya benteng dan tameng bagi para kekasih Allah. Maka kalau kita ingin benar-benar menjadikan puasa ini sebagai benteng daripada rencana-rencana jahat syaitan, ya puasanya yang benar. Puasanya yang benar. Makanya dibahas di sini, ternyata puasa itu punya banyak rahasia. Disusunlah kitab Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wa fataha, dan telah membuka, lahum, bagi hamba-hamba Allah tersebut, dengan saum, bihi, dengan saum, abwabal jannati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka bagi para hamba-hambanya itu dengan perantaraan puasa pintu-pintu surga. Jadi seorang yang puasanya benar, Masya Allah, Allah kasih kesempatan pintu surga dibuka lebar-lebar untuk dirinya. Tapi sekali lagi, puasa yang benar. Kalau puasanya cakadut kayak puasanya orang yang tidak berilmu, ya sama saja alasannya tidak yang seperti diharapkan. Wa arufahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan anna wasilata syaitani ila qulubihim asyahwatul mustaqinnatu, bahwa perantaraan syaitan masuk ke dalam hati daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan keinginan-keinginan yang tersimpan, syahwat al-mustaqinnah. Jadi kita jadi tahu, dikasih tahu oleh Allah bahwa perantaraan atau wasilah syaitan bisa masuk ke dalam hati hamba-hamba Allah itu adalah dengan syahwat-syahwat yang tersimpan. Makanya puasa ini jadi belenggu, karena syahwat manusia itu kan biasanya diperturutkan keinginan-keinginan banyak makan, kemudian banyak tidur. Dari banyak makan, banyak tidur, nafsu-nafsu yang lain menjadi berat, ya, menjadi besar, seperti nafsu amarah bisu. Ya, maka jalan masuknya syaitan itu adalah dengan syahwat-syahwat. Makanya orang yang puasa dianjurkan untuk tidak lagi memperturutkan hawa syahwatnya, sehingga hawa nafsunya membesar. Jadi pun kalau dikatakan bahwa syaitan itu mempunyai jalan ketika manusia memperturutkan hawa syahwatnya, ya, memperturutkan syahwatnya, tetap harus waspada juga dengan bisikan hawa nafsu yang sifatnya mazmumah pada diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an bi makniha tusbihun nafsul mutmainnah. Dan juga bahwasanya syahwat ini akan ketika dengan perantaraan puasa ini, syahwat ini akan tertekan, ya, dan akan menjadi nafsul mutmainnah. Puasa ini akan menjadikan syahwat-syahwat yang tersimpan, syahwat-syahwat yang tadi menjadikan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan kendaraan syaitan masuk ke dalam hati. Nah, syahwat ini akan bisa ketika tertekan, ketika ditekan dengan perantaraan puasa, menjadi nafsu
yang sifatnya tenang, mutmainnah. Dhahirati syaukati, yang jelas daripada kekuatannya, ya. Kekuatannya menjadi jelas fi khosmiha qawiyatal munnati. Dan juga bahwasanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tentunya dia istiqomah dengan berpuasa yang benar, dirinya akan menjadi seseorang yang bisa merugikan, memutus daripada musuh-musuh hawa nafsunya, juga menjadi orang yang kuat kekuatannya. Jadi puasa ini menjadikan seseorang jelas kekuatannya di dalam memutuskan atau memutus dalam rangka melawan musuh-musuh yang bersifat nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini kalau didukung dengan tentunya ditambah lagi puasanya yang benar, maka musuh-musuh dari nafsul mutmainnah ini akan terputus, akan terkalahkan. Qawiyatal munnati, jelas daripada kekuatan, dengan kekuatan yang memang benar-benar kuat. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaidil khalqi, yang menuntun makhluk. Kita ini semua bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala karena biwasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Wa mumahhidis sunnati, dan mudahnya dan memudahkan daripada jalan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang menuntun kepada makhluk dan mempermudah kepada jalan menuju Allah. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga kepada keluarganya Nabi, para sahabat Nabi, dzabil absharis saqibati, yang mana mereka itu, para keluarga dan para sahabat Nabi itu, mereka yang memiliki basariyah atau penglihatan hati yang tembus, ya. Orang banyak mukasyafah dari golongan mereka itu. Wal uqulil murjahinnati, dan akal yang unggul. Wasallama taslima katsira amma ba'du. Kita sudah selesai. Bismillah, alhamdulillah, akhirih. Kemudian pembahasan mu'alif selanjutnya adalah fa inna shaumu rubu'ul iman, maka sesungguhnya puasa itu adalah 1/4 daripada iman, menempati 1/4 daripada iman. Bimuqtadi qalihi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Dengan tuntunan daripada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? As-shaumu nisfus sabri, puasa itu adalah sebagian daripada sabar. Wa bi muqtadi qalihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan tuntunan, tuntutan, ataupun di sini adalah dengan petunjuknya juga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sabru nisful iman, sabar itu sebagian daripada iman. Jadi kalau sabar sebagian daripada iman, berarti ketika puasa dikatakan as-saumu nisfus sabri, sedangkan as-sabru nisful iman, berarti puasa ini adalah 1/4 daripada iman. Sekali lagi, ini argumentasinya adalah mengikuti daripada hujjah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian summa huwa, maka kemudian adapun puasa itu adalah mutamayyisun, menjadi pembeda, menjadi beda, bi khususiyatihi an nisbati ila Allah taala min baini sairil arkan, dengan berdasarkan ketentuan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari antaranya ya beberapa rukun. Idz qala Allah taala fi mahakkahu, ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya menerangkan keterangan, menerangkan keterangan yang keterangan itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan kullu hasanatin bi'asyari amsalihah, bahwa semua daripada kebaikan-kebaikan itu dibalas dengan 10 yang semisal. 10 yang semisal. Semua kebaikan itu dibalas dengan 10 yang semisal. Satu dibalas 10. Ila sabngi mi'ati dhi'fin, sampai kepada 700 balasan. Jadi kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat sampai kepada 700. Kecuali illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Kata Allah ini diceritakan oleh Rasulullah, fa innahu, dikarenakan siyam itu li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalau amal-amal lain itu hanya dilipat gandakan menjadi 700, menjadi 10, kemudian sampai kepada 700, kecuali puasa. Puasa ini lebih dari itu. Wa qad qala Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bahwa orang-orang yang sabar itu pahalanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisabin, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Sedangkan wasaumu nisfus sabri, dan adapun puasa itu adalah sebagian daripada sabar. Faqad jawaza saubuhu qanun taqdiril wa hisab, maka ya sudah menjadi kepastian bahwasanya pahala daripada puasa itu yang melewati daripada aturan-aturan yang dikira-kirakan, lebih dari yang diperkirakan. Masya Allah, pahala saum, ya. Termasuk saum itu kan sabar. Sabar ini innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Masya Allah. Mustami'in mustami'at yang dimulakan oleh Allah. Wa nahika, dan cukuplah ya bagimu fi ma'rifati fadlihi, di dalam mengetahui keutamaan daripada saum, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berupa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nafsi walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku itu di tangannya, yang jiwaku ada di tangannya. Kalau bahasa kita, Rasul bersumpah dengan nama zatnya Allah, dengan zatnya Allah. La khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski, bahwa sesungguhnya bahwa bau daripada mulut seorang yang berpuasa atau yabu indallah min rihil miski, itu lebih wangi di sisi Allah daripada baunya misik. Yaqulullahu azza wa jal innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu. Allah azza wa jalla adalah berfirman, innama yadharu syahwatahu, ya sesungguhnya shaim itu telah meninggalkan keinginannya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, li ajli, karena aku, ya. Karena aku.
fasaumu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu adalah untukku, bagiku, dan aku yang akan membalasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Surga itu mempunyai satu pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan. La yadkhuluhu, yang tidak bakalan masuk ke dalamnya illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, surganya aja spesial. Wahua, dan adapun shaim ma'udun, itu dijanjikan biliqo illahi ta'ala fi jazai shaumihi. Dan adapun seorang yang berpuasa itu dijanjikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pembalasan daripada puasanya. Masya Allah, iqa'illah bagi shaim. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun min daftarihi, yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa. Siapa sih yang buka agak senang? Wa farhatun min liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang kedua adalah gembira ketika bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya. Masya Allah, subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun, di setiap sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadati shaumu, dan pintu daripada ibadah itu adalah saum atau puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumus shaimi ibadatun, puasa atau tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini mungkin sampai di sini kita terangkan tentang kitab Asrarus, atau kita baca kitab Asrarus Saum. Semoga memotivasi kita untuk lebih bersemangat lagi menjadikan puasa kita sebagai puasa yang benar-benar dapat menjadi wasilah babul jannah, liqa'illah, dan tentunya bahwasanya tujuan tertinggi kita adalah mardhatillah. Semoga Allah jadikan puasa kita bisa sebagai benteng, sebagai tameng, sebagai babul jannah dan liqa'illah, tentunya dengan tujuan tertinggi kita, utama kita adalah mardhatillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.